Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, today lesson is to continue about the magnetic inflection, and then I hope we all healthy and will be happy. Amin. Nah, the first we discuss about the effect of force on object atau pengaruh benda terhadap suatu gaya. Are you remember what is the meaning of force? Yes, force is pull and push. Jadi gaya adalah tarikan dan juga dorongan. Force can be affected by, for example, number one is motion of object, or slow down or move a stationary object, atau pergerakan benda bisa mempengaruhi pergerakan benda, baik itu cepat lambatnya benda. Dan yang kedua, or number two, change the direction of motion of object, atau perubahan arah suatu benda itu bergerak. The third, change the shape of object, atau perubahan bentuk benda. Nah, jadi ternyata gaya bisa menyebabkan atau mempengaruhi beberapa gerak benda. Yang pertama yaitu bisa dari pergerakan benda, perubahan arah gerak benda, dan juga perubahan bentuk benda. Nah, this is the types of influence of force. For example, the type of force number one is gravity, atau gerak gravitasi, gaya gravitasi. The influence is affect the motion of object, atau menyebabkan suatu gerak benda itu bergerak. The second, magnetic force, and then the effect is change the direction of motion of object, atau perubahan arah gerak benda terhadap gaya magnetik. And then the third is friction, or gaya gesek. The influence is affect the motion of object, atau perubahan gerak benda itu juga. Nah, selanjutnya magnetic force atau ciri-ciri dari magnet. The first, magnetic force are at the poles, atau gaya magnetik itu terdapat pada kutub-kutub magnet. Yang kedua, bringing a dissimilar pole close will attract, atau jika kita dekatkan kedua kutub benda yang tidak senama atau berbeda kutub, maka magnet tersebut akan saling attract or menarik. The third, if the poles of the same type are brought closer together, they will repel. Jadi, seperti yang ada di screen, yang ada di gambar nomor 2, jika kutub yang sejenis, misalkan kutub utara dan juga kutub utara didekatkan, maka kedua magnet tersebut akan repel atau saling tolak-menolak. Nah, continue. The strength of the magnetic attraction, atau object that can be magnetized, atau benda yang bisa ditarik oleh magnet. In here, divide two group. They are, number one is ferromagnetic, or object that are strongly attracted by magnet. For example, is steel and iron. Jadi ferromagnetic itu adalah benda yang bisa ditarik kuat oleh magnet. Contohnya adalah besi dan juga baja. And then the second is diamagnetic, or it means object can be attracted by magnet. For example, like wood, plastic, aluminium, paper, and others. Jadi diamagnetic itu benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet atau sangat-sangat sekali lemah. Contohnya ada kayu, kemudian plastik, kain bisa, terus ada rubber atau karet, paper, kertas. Nah, how to make magnet? Bagaimana sih caranya kita bisa membuat magnet? Nah, we can make a magnet by 3 ways. The first is rubbing, atau dengan cara menggosokkan. Nah, in here,
Re-scrubbing the magnet regularly and repeatedly to the iron or steel, it's gonna be magnetic. Atau dengan cara menggosok-gosokkan benda, misalkan pada besi atau baja, digosokkan secara berulang-ulang dan juga secara teratur. Nah, lama-kelamaan akan bisa bersifat magnet. Namun, cara ini no permanently atau tidak tetap atau bersifat sementara. Nah, the second, electromagnetic, making magnets by flowing an electric current or electric circuit. Jadi, pembuatan magnet ini dengan cara mengaliri arus listrik seperti yang ada gambar di screen ya, Nak. Nah, the third, we can to make the magnet by magnetic induction atau dengan cara menginduksi, bringing iron or the steel closer to a strong magnetic material. The iron or steel will become a magnetic. Jadi dengan cara besi ataupun baja didekatkan akan tetapi tidak menyentuh pada bahan yang memiliki sifat magnet yang kuat. Kemudian besi ataupun baja tersebut akan menjadi magnet, yaitu dengan cara didekatkan seperti gambar yang ada di screen. But jika dijauhkan, besi akan kehilangan sifat magnetiknya dan baja tetap mempertahankan sifat magnetiknya seperti yang ada di gambar ya, Nak. Nah, this is for our subject. And then the last, Ustazah Rizka already give the review in Google Classroom. The types question, there is two types. The first is multiple choice and then simple essay. Jadi Ustazah sudah sisipkan latihan soal di Google Classroom kalian pada Google Form dengan dua mata tipe soal. Yang pertama ada pilihan ganda dan juga isian singkat. Okay, this is for our topic. If you have question later, you can to ask me by WhatsApp. Thank you so much for today. Have fun with your learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.